Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, bersua kembali pada malam hari ini. Pada malam hari tanggal 11 September. Alhamdulillah kita dapat menggelar kembali, atau Fatwa TV dapat menggelar kembali acara yang insya Allah ditunggu-tunggu oleh pemirsa Fatwa TV, juga beberapa komunitas lain, juga pemirsa radio. Di sini ada beberapa radio yang tergabung dan alhamdulillah setia merelay acara ini, yaitu radio-radio yang tergabung dalam anggota Artvisia, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Dan satu lagi radio yang relay, yaitu radio HSI, ya, radio HSI. Barakallahu fikum, semoga semua yang merelay mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami gelar, terutama acara live interaktif tanya jawab bersama Fatwa TV. Dan tidak terkecuali pada malam hari ini, alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini yaitu live interaktif Jalan Lurus bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah Ustadz juga sudah membersamai kita. Nanti kita akan bersapa, namun sebelumnya saya mengumumkan, wajib mengumumkan, ya, kita ulang gak apa-apa, yaitu adalah untuk bertanya ada dua cara di nomor telepon 021 212323333. Nah, ini jalurnya bersih. Musim hujan nih. Pilih jalur ini, insya Allah bersih deh. Nggak tunggu-tunggu sinyal. Yang penting listrik nyala. Dan ada pulsa. Barakallahu fikum. Terus kemudian yang satu lagi nih. Nah, 0821 WhatsApp call ya, 0821 706087. Nah, yang untuk pilih yang ini, kami mohon untuk diperiksa kembali sinyal internetnya. Semoga penuh, kuat, sehingga tidak terhalang oleh cuaca. Mohon dicari sinyalnya di lokasi spot yang sinyalnya kuat, sehingga nanti Ustadz mendengar suara yang bertanya lancar, tidak terputus-putus. Jadi lancarlah komunikasinya, begitu ya. Barakallahu fikum. Dan satu lagi, kami menyediakan link Ta'awun Dakwah Islam bersama Fatwa TV seperti nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Alhamdulillah 777-184-71842. Itu dia nomornya. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sekarang kita tidak berpanjang lebar, kemudian kita sapa ustadznya yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suzana, Dr. Abdullah Roy. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum di sana, Ustadz? Sehat Pak Pongki. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami di sini sehat. Teman di studio juga sehat. Alhamdulillah, insya Allah pemirsa juga sehat. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya jawab atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah nanti via telepon selama 1 jam ke depan. Juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk via website. Barakallahu fikum, Ustadz. Semoga Allah mudahkan ya, Ustadz, ya. Barakallahu fikum. Ustadz, kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah, yaitu berupa nasihat atau peringatan untuk kita semua di sini. Mengingat insya Allah peringatan itu bermanfaat untuk kami semua di sini. Tafadhal untuk waktunya, Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, kemudian juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga dan tidak terhitung, dan kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang harus ada di dalam diri seorang muslim dan juga muslimah adalah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seorang muslim yang dia sadar
bahwa kebaikan yang sampai kepadanya berupa hidayah, kebahagiaan di dunia, ketenangan hidup, di antara sebabnya adalah karena mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, lebih dari jasa orang tua kita kepada kita semuanya. Karena apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ini yang sementara dan juga di akhirat yang kekal abadi. Semoga salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya harus ada di dalam diri kita kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada beliau harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada siapapun di antara manusia. Termasuk di antaranya adalah kepada anak-anak kita yang merupakan darah daging kita, yang setiap hari kita bekerja, di antaranya adalah untuk memberikan kecukupan kepada mereka. Kita sangat cinta kepada mereka. Namun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita sendiri. Demikian pula kepada orang tua yang telah menjadi sebab keberadaan kita, yang mereka telah mengeluarkan apa yang mereka punya demi untuk kebahagiaan kita. Kita sangat cinta kepada mereka dan hormat kepada mereka. Hanya kewajiban seorang muslim harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada orang tuanya sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Ini adalah sebuah kewajiban. Barang siapa yang tidak melakukan kewajiban ini, barang siapa yang tidak mencintai Nabi SAW lebih dari cintanya kepada manusia, maka dia berdosa. Dia melakukan sebuah dosa karena dia meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, tentunya di sana ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa wujud kecintaan kita kepada beliau? Wujud bahwasanya kecintaan kita kepada beliau lebih daripada kecintaan kita kepada orang lain. Maka yang paling besar yang menunjukkan kecintaan kita yang sesungguhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Mengikuti beliau, kalau memang kita cinta kepada beliau, ikuti akidah beliau. Ikuti bagaimana cara beliau beribadah kepada Allah. Ikuti bagaimana beliau berakhlak kepada manusia, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga. Kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mengikuti beliau. Sebisa mungkin mendekat dengan atau kepada akhlak beliau, kepada agama beliau. Dan tentunya ini diawali dengan mempelajari agama beliau. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengikuti apa yang beliau kerjakan kecuali setelah tahu terlebih dahulu apa yang beliau kerjakan. Ada ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan juga perbuatan. Maka di antara yang menunjukkan kecintaan kita kepada beliau adalah mempelajari agama Allah.
mempelajari agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bersabar dalam mengamalkan, dalam mempelajari agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seseorang di dalam usahanya, dalam mengilmui juga mengamalkan, terkadang ada gangguan, ada godaan atau gangguan dari manusia, maka hal yang menunjukkan kecintaan kita yang sesungguhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersabar dalam melaksanakan sunnah beliau, dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cara yang menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, bukan justru malah menyelisihi beliau atau keluar dari petunjuk beliau atau membuat ibadah sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini jauh dari kata mahabbah. Ini tidak menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW. Ini justru malah lebih dekat kepada menunjukkan kebencian terhadap sunnah beliau, menunjukkan ketidaksukaan dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman dan memudahkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk saya, teman-teman juga pemirsa yang menyaksikan ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kemudian kita bisa masuk pertanyaan dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama ini datang dari telepon. Barakallahu fik. Coba kita nantikan sesaat. Dari siapa, di mana? Dari Wahyu, dari saudara Wahyu di Tasikmalaya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak Hayu, sampaikan. Mau Waduh, suaranya, ini dia nih. Baiklah, Bapak Wahyu, sinyalnya sepertinya kurang baik ya, lagi sedang kurang baik ini sinyalnya. Halo. Type. Iya Pak, kontennya buruk Pak. Iya baik, kalau begitu tolong diketik, sampaikan malam ini, insya Allah nanti kami bacakan. Segera ya, kami tunggu ya, kami putus dulu teleponnya ya, supaya memberikan kesempatan bagi yang lain ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Kita masuk pertanyaan pertama Ustadz, ini datang dari telepon lagi, Masya Allah, langsung nyamber ya. Berikutnya, ya, Assalamualaikum Fatwa TV, dari Zaki di Bekasi, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan tim Fatwa TV. Baik, barakallah, terima kasih. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz tentang sholat birrul walidain. Apakah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sholat birrul walidain. Iya. Oh ya. Birrul walidain. Ya, baik. Itu saja ya. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, wa iyyakum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, apakah bisa dimonitor suara Bapak Zaki tadi? Nah, apakah ada contohnya sholat birrul walidain? Ya, tafadhol Ustadz. Ya. sebagai kita tahu bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal soleh di dalam agama kita. Bahkan dia memiliki pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan kita semuanya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah, maka Allah menyebutkan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua.
sebagaimana firman Allah di antaranya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Berbuat baik pada kedua orang tua ini merupakan amal yang soleh dan mendapatkan pahala besar bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas. Namun tidak ada di sana salat yang khusus yang dinamakan dengan salatul birrul walidain. Tidak ada di sana salat sunnah yang khusus yang dinamakan dengan salat birrul walidain. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya ibadah harus ada dasarnya. Di dalam agama ini tidak boleh kita membuat ibadah sendiri tanpa ada di sana dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, tentunya dengan cara yang diajarkan di dalam agama kita. Di antaranya adalah mendoakan kedua orang tua dengan ampunan, dengan rahmah. Kemudian juga yang kedua, berbuat baik kepada beliau berdua dengan apa yang kita miliki, entah itu dengan ucapan yang baik, kelemah lembutan di dalam berbicara, atau dengan harta. Kalau kita memiliki rezeki yang lebih, atau bisa juga dengan tenaga atau dengan pikiran, pendapat, maka seseorang anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan banyak kebaikan. Baik orang tuanya masih dalam keadaan hidup atau orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka kita sebagai seorang anak diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan berupa kebaikan untuk mereka, maka kita berusaha untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi bakti kepada orang tua itu sudah diperintahkan sama Allah. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan berikut, datang dari Rafli. Rafli di Bogor. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Rafli, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, siap. Pak Ustadz, aku mau nanya, Pak Ustadz. Iya. Kan aku pernah dengar ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau nanti di alam kubur itu tiap mukmin akan dapat pendamping yang berupa amal soleh. Dan amal solehnya ini dijadikan sebagai pria yang tampan wajahnya, wangi, dan seterusnya gitu. Yang jadi bertanya itu ada dua, Ustaz. Yang pertama itu, apakah nanti misal dapat pendamping itu bisa berinteraksi gitu, misal ngobrol atau bermain atau interaksi yang lain gitu dengan pendamping tersebut. Kemudian yang kedua, apakah nanti kalau sudah dapat pendamping yang laki-laki itu nanti bisa doa kepada Allah supaya bisa diganti jangan laki-laki gitu pendampingnya, ya mungkin diganti jadi perempuan atau sebagainya. Nah itu aja sih yang masih menggantung di pikiran saya gitu. Sekian saja Ustaz. Cukup. Jazakallah khairan. Iya, cukup ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak Rafli. Ya, Ustadz bisa didengar jelas ya Ustadz ya pertanyaannya. Tafadhol Ustadz ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan tambahan semangat kepada antum, khususnya penanya Pak Rafli yang ada di Bogor. Ya. Juga para pemirsa secara umum, semangat untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebutkan sahih. Masanya orang yang beriman dan dia beramal soleh di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya
ketika dia masuk di alam kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Di antaranya adalah dalam keadaan dia sendiri di sana, maka Allah SWT akan menjadikan baginya teman yang berupa amal soleh yang dia kerjakan di dunia. Dan Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, mewujudkan amal soleh yang sebenarnya dia adalah sesuatu yang bersifat makna, tapi Allah SWT mewujudkannya, ya, sehingga dia menjadi makhluk yang indah, yang tidak mengerikan sebagai teman seorang yang beriman di dalam alam kubur. Adapun yang ditanyakan, apakah kita bisa berinteraksi dengan dia, ngobrol dan seterusnya, maka tidak ada di sana dalil yang menunjukkannya demikian. Iya. Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, sehingga tentunya seperti hal ini, dan ini adalah termasuk ilmu yang gaib, kita tidak bisa mengabarkan kecuali yang memang ada dalilnya. Jelas dia akan menjadi teman bagi seseorang di alam kubur. Tidak ada di sana keterangan bahwasanya dia bisa diajak bicara dan seterusnya. Dan cukuplah dia menjadi teman ya dalam alam kubur kita, suatu yang enak dipandang, ini sudah cukup sebagai nikmat kubur bagi seorang yang beriman. Iya. Meskipun dia tidak berbicara, dia tidak berinteraksi, dan di sana Allah SWT akan memberikan nikmat kubur. Di antaranya adalah akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Masya Allah. Kemudian dia akan merasakan sebagian nikmat yang ada di dalam surga, dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, sehingga dia pun meminta kepada Allah supaya disegerakan hari kiamat, sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua tentang masalah minta kepada Allah SWT supaya diganti dan lain-lain, tentunya ini sekali lagi tidak disebutkan di dalam dalil, dan kita tahu bahwasanya alam kubur ini kalau sudah kita masuki, maka kita sudah berpindah dari negeri beramal ke negeri pembalasan. Berpindah dari negeri beramal ke negeri pembalasan. Artinya di dunia ini adalah tempat untuk beramal. Kalau sudah masuk alam kubur, yang dirasakan adalah pembalasan saja, balasan dari amalan yang dia kerjakan di dunia. Adapun dia meminta ini dan meminta itu, maka sebagaimana kita tahu dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya disebutkan adalah anak yang soleh, kemudian sedekah yang jariyah, ilmu yang bermanfaat. Maka ini yang bisa mengalir. Adapun yang lain maka sudah terputus. Termasuk di antaranya adalah berdoa, meminta kepada Allah ini dan itu, maka ini sudah bukan negerinya, bukan tempatnya lagi. Berdoa ketika dahulu dia di dunia, meminta doa, beristighfar, itu di dunia. Adapun seseorang setelah masuk ke alam kubur, maka yang ada adalah pembalasan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Seperti Ustaz, jadi masih banyak hal yang gaib yang kita tidak ketahui ya Ustaz ya. Allah rahasiakan ya Ustaz mengenai di alam kubur itu ya, yaitu dunia alam pembalasan ya, bukan alam amal lagi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Berikutnya kita coba sapa, apakah ini telepon atau langsung dari website ya? Kita coba dari website ya. Barakallahu fikum. Datang dari Saudara Fadilah di Makassar, Sulawesi Selatan, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Saya ingin bertanya,
saya hamba Allah dari Sulawesi mau bertanya Ustadz, urgen sekali, Masya Allah. Karena ini menyangkut keimanan saya Ustadz. Begini Ustadz, saya begini, ada seorang dokter asli dari Arab Saudi yang bernama dengan inisial Dr. AS. Ketika dia berdebat dengan Ahmad Didat mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim artinya pengakuan akan Trinitas. Saya tahu ini salah besar, tapi kenapa hati saya agak kacau ya Ustadz? Nih, sepertinya saya menandakan keimanan saya itu begitu lemah, kurung tutup. Oleh karena itu mohon jawabannya Ustadz agar iman saya tetap kuat. Jazakallahu khairan. Begitu. Barakallahu fikum. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan Trinitas. Kemudian, kita juga memahami apa yang terkandung di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Trinitas adalah keyakinan di sana ada Tuhan Bapa, di sana ada Tuhan Anak, di sana ada Tuhan Ibu. Meyakini bahasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan dan bahasanya Maryam atau Maria adalah ibunya. Tentunya ini adalah keyakinan yang batil dan dia adalah sebuah kekufuran karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah SWT tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah mengabarkan tentang kekufuran orang-orang yang meyakini tentang Trinitas ini. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah yang ketiga dari tiga. Maksudnya dia adalah satu di antara tiga Tuhan. Sebagaimana tadi disebutkan. Allah mengatakan sungguh mereka telah kafir. Orang yang mengatakan demikian. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman lagi Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan setelahnya di antara nama-namanya. Allah adalah nama Allah yang paling besar. Kemudian disebutkan nama di antara nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman. Kemudian disebutkan nama di antara nama-nama Allah yaitu Ar-Rahim. Jadi Allah di antara namanya adalah Ar-Rahman, di antara namanya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman dialah yang Maha Penyayang. Yang kasih sayangnya di sini bersifat umum untuk seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim, maka Allah SWT dialah yang Maha Penyayang dan kasih sayangnya di sini adalah bersifat khusus yaitu untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman dia adalah Allah. Ar-Rahim dia adalah Allah. Tidak ada di sini penyebutan ada anak Tuhan atau Tuhan Ibu dan seterusnya, tidak ada. Ar-Rahman dia adalah Allah. Ar-Rahim dia adalah Allah. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Kemudian Allah mengatakan fad'uhu biha, maka hendaklah engkau meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengatakan qul da'ullah aw da'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Apa saja yang engkau panggil, maka Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama yang husna. Jadi kita mengatakan ya Allah, boleh. Kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq.
itu adalah nama-nama Allah menunjukkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana disamakan antara Trinitas dengan Bismillahirrahmanirrahim? Seorang muslim hendaknya dia belajar dan banyak belajar, dan jangan sampai dia sibukkan dirinya dengan apa yang dinamakan dengan debat, apalagi dia merasa lemah imannya, banyak perkara dalam agama ini yang berkaitan dengan masalah akidah yang belum dia pelajari, maka jangan sekali-kali dia menghabiskan waktunya dengan perdebatan-perdebatan tersebut. Hendaklah dia menggunakan waktunya untuk yang bermanfaat dan menguatkan iman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau memang apalagi belum belajar jauh, maka hindari ya tontonan seperti itu, Ustaz ya, begitu ya Ustaz ya, saran dari antum ya. Jadi pemirsa ya seperti itu saran dari Ustaz. Jika memang belum banyak belajar terutama akidah, maka jangan sekali-kali mencoba menyaksikan acara-acara banyak sekali yang tersebar di internet seperti itu ya. Semoga kita berhati-hati terhadap tersebut, buang-buang waktu itu. Kemudian ini ada telepon masuk dari Bapak Sumardi di Kalimantan Tengah. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, Silakan Pak Sumardi. ah, arti amin dan makna amin itu apa ya Pak Ustadz? Iya. Itu saja Bapak. Iya, ya. Baik, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bapak. Jazakallahu khairan. Disaksikan jawabannya ya, insyaallah. Baik, ya Ustadz bisa terdengar jelas ya Ustadz ya? Iya. Ya. Oh gitu. Amin artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Dan oleh karena itu ketika kita membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah di akhirnya itu ada doa meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka wajib bagi imam dan juga makmum untuk mengatakan amin. Maksudnya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi pertama dia mengatakan berdoa di dalam sholat, dan orang yang dalam keadaan sholat maka dia bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kemudian dia berdoa, dan sebelum dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia memuji Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, memuji Allah. Maliki Yaumiddin, memuji Allah. Setelah memuji, diakhiri dengan berdoa. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kemudian diperkuat lagi, makmum maupun imam semuanya mengatakan amin. Yaitu mengatakan, ya Allah kabulkanlah. Menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita memang benar-benar ingin hidayah. Benar-benar kita ingin mengikuti as-siratul mustaqim. Sehingga tidak cukup dengan mengatakan ihdina, tapi kita semuanya mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ini maksud dan makna dari amin, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu. Ya Allah kabulkanlah ya, gitu ya. Amin, ini definisi amin. Kemudian kita coba berikutnya adalah pertanyaan datang dari Ibu Misreni di Kota Lampung. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Misreni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz. Ya. Baik. Ini bagaimana cara memotong ayam yang benar itu ya Ustadz? Katanya itu kalau dipotong sekali nggak mati itu nggak boleh dipotong lagi ya Ustadz. Oh. Haram gitu katanya. Oh. Terus? Terus kalau perempuan itu
boleh motong ayam nggak ya Ustadz? Nah, iya baik untuk perempuan ya. Ya, ada lagi Ibu itu Iya, aja? karena suami saya itu kadang-kadang itu nggak pegel gitu loh Ustadz kalau ayamnya sendiri gitu. Oh ya. Ya, itu saja Bu ya. Itu ya Ustadz. Baik. Jangan. Iya. Kalau Fik. Fik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miss Reni sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, pertanyaannya tadi agak terputus sedikit. Pertanyaan kalau boleh saya ulang Ustadz, bagaimana pertama cara potong ayam yang benar itu bagaimana? Katanya kalau udah dipotong terus nggak mati, nggak boleh potong lagi atau nggak boleh teruskan gitu ya. Yang benar bagaimana cara potong ayam? Kedua, apakah perempuan boleh potong ayam? Nah, karena suami saya kalau motong ayam sendiri suka nggak tega motongnya gitu katanya. Apakah Ibu Mister ini boleh bantu ikut potong gitu sebagai perempuan? Tafadhol Ustaz, begitu pertanyaannya. Sebenarnya mudah. Menyembelih ini adalah tata cara atau sebuah amalan yang sudah diajarkan di dalam agama kita bagaimana cara menyembelih yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang kalau itu dilakukan maka hasil sembelihannya adalah sesuatu yang halal untuk dimakan, yaitu seseorang dia menumpahkan darah dari leher, menumpahkan darah dari leher itu dengan pisau atau sesuatu yang tajam. Maka sekedar dia mengeluarkan darah, maka ini sudah dinamakan dengan menyembelih. Dan tentunya yang sempurna adalah dengan memutus jalan darah yang ada di leher ini, sehingga darah bisa keluar dengan baik, dengan lancar. Dan ini adalah termasuk hikmah di dalam agama ini, karena yang namanya darah itu kalau sampai dia tetap berada di dalam tubuhnya, maka ini bisa menjadi penyakit dan tidak baik bagi orang yang memakannya, dan rasanya juga berbeda. Karena itu di antara hikmah Allah SWT adalah dengan disembelih ya lehernya, sehingga keluar darah tersebut bukan dengan cara dipukul atau di listrik atau yang lain, tapi dengan cara disembelih. Kemudian ketika disembelih, sebelum menyembelih mengucapkan bismillah. Nah, ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Oh ya. Asalnya yang namanya amalan ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan wanita, kecuali memang di sana ada dalil yang membedakan. Ya, contoh misalnya tentang warisan, seorang laki 2 kali lipat dari wanita. Kemudian akikah, laki-laki 2 kambing, wanita 1 kambing. Ini memang ada di sana yang membedakan. Tapi kalau tidak ada di sana dalil, maka siapa saja bisa, baik laki-laki maupun wanita, boleh dia menyembelih. Tidak ada di sana larangan. Nah, jadi seandainya seorang laki-laki dia udzur, tidak mampu atau tidak kuat, tidak tega untuk menyembelih seekor ayam, maka boleh dilakukan oleh istrinya dan sah dan tidak mempengaruhi kehalalan dari hewan tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi Ibu Musreni boleh membantu suami dalam menyembelih ayamnya ya, untuk masak opor ayam di rumah. Silahkan Ibu Musreni ya. Yang penting baca bismillah. Terus dipotong lehernya ya sampai darahnya mengalir habis, dibiarkan begitu ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Rian Fajar. Dari Rian Fajar di Bondowoso, Jawa Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Roy. Semoga Anda Ustadz selalu diberkahi oleh Allah. Ustadz, saya pernah membaca bahwa orang Islam dilarang memberi nama anak perempuannya dengan nama malaikat, karena itu salah satu bentuk meniru orang kafir. Lalu, apakah orang Islam juga dilarang duduk
atau berkumpul dengan orang perempuan yang diberi nama dengan nama-nama malaikat, atau kata malaikat itu sendiri, tanda tanya. Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana larangan duduk dengan orang yang mengolok-olok agama? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Begitu katanya. Ya, sebenarnya tentang masalah memberi nama anak dengan nama malaikat, di sana ada perincian yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya nama tersebut adalah nama yang mereka mengatakan mushtarak, itu bisa dipakai oleh manusia juga, seperti misalnya Malik. Ya. Malik ini adalah nama malaikat penjaga neraka. Ya. Dan ini adalah nama yang bisa juga dipakai oleh manusia. Sehingga kita tahu ada Imam Malik. Imam Malik bin Anas, beliau adalah Imam Darul Hijrah. Dan Malik ini adalah nama malaikat. Nah, kemudian ada pun yang disebutkan, yaitu seseorang memberi nama anak perempuan dengan nama malaikat. Ini tergantung niatnya. Kalau memang niatnya atau keyakinannya adalah maksudnya malaikatnya adalah perempuan, adalah anak-anak wanita Allah sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, maka tentunya ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar dan berdasar atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT tidak pernah mengabarkan bahwasanya malaikat adalah anak-anak wanita Allah. Dan sebaliknya mensifati malaikat dengan sebagai laki-laki, maka ini juga tidak ada dalilnya. Jadi mereka adalah makhluk Allah SWT yang tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan wanita. Jadi wallahu alam, kembali kepada keyakinan. Dan tentunya kalau itu adalah seorang muslim, dia tidak akan meyakini bahwasanya malaikat adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah seorang muslim, maka tentunya tidak akan meyakini demikian. Oleh karena itu, seandainya kita dapatkan ada seorang wanita, dia memiliki nama misalnya Israfil misalnya, dan itu adalah nama malaikat, maka bukan berarti kemudian kita tidak boleh bergaul dengan orang tersebut. Tidak. Kemudian kita tidak bergaul dengan orang tersebut. Kita lihat apa maksud dari orang tuanya menamakan anak tersebut dengan nama tadi. Mungkin ya niatnya hanya sekedar memberi nama saja. Dan seandainya benar bahasanya dia memaksudkan itu adalah memberikan nama dia karena ketidaktahuan dia, ya, bahwasanya malaikat itu adalah wanita misalnya, bukan mengatakan bahwasanya malaikat anak Allah, tidak meyakini malaikat itu adalah wanita misalnya, berjenis kelamin wanita karena ketidaktahuan, maka tentunya tidak bisa langsung dia disalahkan atau anaknya kemudian tidak boleh didekati. Dinasihati, disampaikan tentang keyakinan yang benar tanpa kita memboikot, tanpa kita kemudian meninggalkan orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tidak serta merta seperti itu, tergantung niat orang tuanya dulu apa memberi nama anak itu. Ya, memang dari beberapa film juga nama orang-orang itu ada Gabriela, Jibril, maksudnya dengan perempuan biasanya nama Gabriela itu begitu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga yang bertanya bisa paham ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon, betul? Baik, kita
Coba lanjut ke pertanyaan dari website. Datang dari Ibu Diana, dari Diana di Jakarta Barat. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah merahmati para guru, termasuk Ustadz Abdullah Rai. Ustadz dan Tina HSI juga begitu. Afwan ana Ustadz, ana Diana dari Jakarta, santri ART 241. Afwan Ustadz, ana izin bertanya untuk materi pada halaqah 42, poin bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan dihisab salah satunya adalah tidak minta diruqyah oleh orang lain. Sedangkan untuk saat ini banyak sekali pengobatan melalui ruqyah Ustadz. Bagaimana menyikapinya seperti ini? Jazakallahu khairan. Yang disebutkan di dalam hadis adalah meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Dan asalnya meminta ruqyah itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Boleh, tidak sampai diharamkan di dalam agama kita. Seorang mengatakan kepada orang lain, tolong ruqyah saya, maka ini bukan suatu yang syirik atau ini adalah suatu yang dosa besar. Tidak, ini suatu yang boleh. Namun ada sebagian orang yang dia tauhidnya demikian kuatnya dan dia ingin mewujudkan tauhid yang sempurna di dalam dirinya, akhirnya dia tinggalkan yang namanya meminta kepada manusia, ingin supaya dia lebih bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada ketergantungan kepada manusia. Maka dia pun bertahan. Dia tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah dia, tapi dia meruqyah sendiri. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Dia meruqyah dirinya sendiri tanpa dia meminta orang lain untuk meruqyah dia. Ya. Maka orang yang seperti ini, dia telah berusaha untuk menyempurnakan tauhidnya, bahkan sesuatu yang boleh sekalipun karena khawatir akan menggiring dia untuk bergantung kepada manusia, dia tinggalkan. Ya. Tujuannya adalah ingin menyempurnakan tauhidnya. Jadi apa yang ada orang yang meminta ruqyah orang lain, tidak kita katakan ini sebuah kemungkaran yang harus kita ingkari, tidak. Tapi memang ini adalah derajat yang tinggi. Seorang yang dia tidak meminta untuk diruqyah, dia tidak meminta orang lain untuk mengobati dia dengan besi panas, dan dia tidak melakukan tatayur, dia bertawakal hanya kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kemudian yang perlu dipahami, beda antara meminta ruqyah dengan meruqyah orang. Ya, kalau meruqyah, maka ini adalah ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ya, kalau meminta ruqyah berarti meminta orang lain untuk meruqyah dia. Maka harus kita bedakan antara dua perkara ini. Kemudian juga seandainya kita diruqyah tanpa kita meminta, ya tidak masalah. Ada orang lain datang kemudian menawari ruqyah, maka kita tidak meminta, dia yang meruqyah, maka ini tidak masuk dalam hadis tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Iya begitu Ustaz ya, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi berbeda Ustaz ya antara kita minta dengan kita yang ditawarkan ya, begitu Ustaz ya, ditawarkan ya, barakallahu fikum Ustaz. Jadi beda. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Aan Andika di Lampung Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Torari, izin bertanya ya Ustaz, bagaimana caranya memaknai dan menyikapi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Karena sebagian banyak yang mengatakan ada juga bid'ah yang hasanah. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Pertama, perlu kita pahami sebagai seorang muslim bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Beliaulah orang yang paling paham tentang agama ini. Dan kewajiban kita adalah mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan manusia sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya.
Beliaulah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga ini yang kita pegang karena ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan beliau adalah berasal dari Allah. Ini adalah wahyu dari Allah. Setiap bid'ah adalah sesat. Adapun yang mengatakan ada di antara bid'ah yang hasanah, makanya adalah ucapan manusia. Ya, dan kita diwajibkan untuk mendahulukan ucapan Allah dan juga Rasulnya di atas ucapan manusia. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan bid'ah yang disebutkan dalam hadis? Kullu bid'atin dhalalah. Maka yang dimaksud adalah bid'ah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Sesuatu yang baru di dalam agama ini. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, seluruh ibadah yang memasukkan atau menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang datang setelah beliau kemudian menambah-nambah di dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, menganggap itu adalah baik, menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga, maka dia telah melakukan bid'ah di dalam agama. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dengan makna yang tadi kita sebutkan adalah sesat. Adapun sesuatu yang baru di dalam masalah dunia, seperti misalnya listrik, sesuatu yang baru, internet, sesuatu yang baru, laptop, sesuatu yang baru, tapi itu adalah baru dari sisi dunia, bukan di dalam masalah agama. Maka yang demikian tidak masalah selama itu digunakan untuk kebaikan, selama tidak digunakan untuk kemaksiatan. Silakan memakai teknologi tersebut, karena sebagian mengartikan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, kemudian mereka mengatakan kenapa kita menggunakan berbagai perkara yang baru ini. Kita katakan yang dimaksud di sini adalah bid'ah di dalam agama. Adapun bid'ah di dalam dunia, maka ini perkaranya luas, tidak masalah, perkaranya longgar selama kita gunakan untuk kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi harus dibedakan mana yang perkara akhirat, mana yang perkara dunia, begitu Ustaz ya. Perkara dunia bebas ya, selama digunakan untuk kebaikan, ya, kemaslahatan. Barakallahu fikum, semoga yang bertanya bisa paham ya. Dan ini sudah masuk telepon. Coba kita sapa dari siapa di mana. Sebentar, kita nantikan saat. Ya. Siapa kalau? Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat ya, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika meyakini suatu tempat itu angker, seperti tempat pemandian yang ada sumber mata airnya, sehingga melarang anak-anak untuk mandi di tengah hari. Apakah ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Mandi di tengah. Ulang lagi, ibu mandi di sungai. Iya. Gimana? Yang ada sumber mata airnya. Di waktu tengah hari sekitar jam 12 siang gitu, Ustaz, kan. Itu suka kalau dengar dari orang tua itu suka ada yang mengganggu gitu. Oh gitu. Taib. Begitu ya Bu ya. Ini mitos ya dari pamali-pamalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Begitu pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Mandi di tengah siang hari bolong dekat mata air itu bisa
Ya, semacam itu, ada yang melarang, ada yang pamali, ada semacam itu. Mungkin jawabannya bagaimana Ustaz mengenai adat ya? Baik. Baik Ustaz. Sebagaimana kita tahu bahwasanya jin adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, dan dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan mereka juga punya tempat tinggal, dan ada di antara mereka yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di hutan. Dan jin-jin yang tidak baik, yang kafir, ketika mereka mendengar adzan maka mereka akan lari. Mereka akan lari. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya di sebuah tempat mereka mengatakan angker, dan maksudnya di situ banyak jin yang bertempat tinggal di situ, maka hanya sekedar meyakini demikian tidak masalah. Hanya sekedar meyakini oh di sana ada angker atau di gunung tersebut banyak jinnya. Jinnya tinggal di sana, tinggal di laut, tinggal di lembah, tinggal di sungai. Cuma kita tidak melihat. Nah, kemudian tentunya yang dilarang adalah kalau sampai seseorang menyerahkan sebagian ibadah kepada jin-jin tersebut. Angker misalnya, gunung diyakini di situ angker ada yang menunggu, kemudian kita mempersembahkan sesuatu, menyembelih, kemudian dipersembahkan kepada jin yang ada di situ. Ini tidak boleh. Atau mempersembahkan kepada jin yang menunggu laut selatan misalnya, maka ini tidak boleh, ini kesyirikan. Ya. Kalau sampai keyakinan di situ adalah angker, kemudian menjadikan kita beribadah tunduk kepada jin tersebut, mengikuti apa yang dia inginkan, tidak boleh. Adapun yang sekedar melarang anak-anak kita jangan ke sana dan khawatir nanti akan diganggu atau dirasukin misalnya, maka tidak masalah yang demikian. Ya, kekhawatiran, khawatir kalau anak kita ke sana karena yang namanya anak ini mereka masih labil, masih lemah, mungkin dia lalai tidak membaca zikir, kemudian kita melarang jangan ke sana, maka semoga yang demikian tidak masalah. Ini usaha kita supaya dia tidak termudarati. Meskipun ya seseorang yang beriman tentunya dia tahu Allah SWT telah mengajarkan kepada kita zikir, dan zikir ini adalah benteng yang kuat. Seandainya kita datang ke sebuah tempat kemudian kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, lam yadurrahu syai', tidak akan termudarati oleh sesuatu apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Jadi ajarkan anak untuk bertawakal kepada Allah, dan dia berdoa dengan doa tadi, semoga Allah SWT melindungi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi auzubillahi min syarri ma khalaq, itu dia ya, salah satu zikirnya yang kita sebaiknya bisa hafalkan seperti untuk ajarkan kepada anak kita. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Alhamdulillah mentuntaskan acara kita sementara di malam waktu ini. Barakallahu fikum atas ilmunya yang sudah di-sharing, waktunya yang sudah antum luangkan. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz. Acaranya boleh kami tutup Ustaz? silakan Pak Pongki. Jazakallah khairan Ustaz, terima kasih. Juga terima kasih tim HSI yang sudah bertugas. Juga terima kasih saya dan teman-teman di Fatwa TV. Kami undur diri. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan